Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Fauzan Iskandar dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ariwitianti terkait UAS PPKN. PPKN ini terdiri waktu dari 90 menit dan saya sendiri dari Fauzan Iskandar izin menjawab 3 pertanyaan dari Ibu Ariwitianti. Yang pertama, pertanyaan, analisislah mengapa perlu dipertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam berkebangsaan Indonesia. Karena pertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam berkebangsaan Indonesia ini sangat penting karena sebagai moralitas dan ideologi bangsa sendiri, ide-ide dari bangsa, dan oleh sebab itu terbentuklah kayak suatu mata pencaharian, bukan mata pencaharian juga, tetapi lebih ke generasi penerus yang penentu, sebagai ajang penentu rakyat ini mau kemana arahnya, sebagai ladang untuk penegak aturan, hukum, keamanan, semuanya tata tertib yang berlandaskan dengan ideologi Pancasila dan ketahanan nasional. Ini hal yang menjadi perlu mempertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila, karena kalau nggak dipertahankan, negara ini pasti direbut oleh tangan-tangan yang tidak berwajib. Contohnya kayak perampokan di mana-mana, jambret, segala macam, pelanggaran HAM, semuanya akan terjadi di situ. Dan kayak pelanggaran nasional, semuanya akan terjadi di situ. Ya ketajam-tajaman dari segala bentuk ketidakasusilaan, semuanya akan terjadi di situ. Nah, yang nomor 2, jelaskan definisi ketahanan nasional secara analisislah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional. Jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisisnya mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional itu jadi tolak ukur dan pondasi ketahanan negara dalam suatu hukum dan keamanan rakyat itu sendiri, bangsa, kedaulatan, semua hal yang menyangkut pautan ketahanan negara, baik itu laut, landasan, udara. Nah, era globalisasi ini kenapa dapat mengancam ketahanan negara? Karena teknologi semakin maju dan orang-orang tuh, pemikiran orang-orang tuh semakin berkembang. Mereka bisa ngolah teknologi, mereka bisa menyerang data saintis, mereka bisa menyerang data-data dari data-data perusahaan negara, ya dari data-data pertahanan, hukum, rahasia negara, surat presiden, semuanya bisa dibobol oleh pihak-pihak yang tidak berwajib. Karena kemajuan globalisasi dan teknologi ini, semua itu bisa mengakses karena kemajuan teknologi yang berkembang dan kemajuan teknologi yang berkembang. Masyarakat tidak bertanggung jawab, banyak tangan-tangan asing, campur tangan kotor, perebutan wilayah, suku, ras, semuanya yang terjadi karena tidak adanya penegakan Pancasila dan ideologi itu akan menghancurkan. Maka karena itu era globalisasi harus dibentuk secara globalisasi digital yang kuat, dan pembelajaran setiap kesadaran masyarakat semuanya harus dibimbing oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwajib supaya memberikan sebuah saran yang terbaik. Lanjut nomor 3, carilah suatu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraian kasus tersebut dan berikan pandangan Anda terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Sebenarnya banyak yang kayak kasus-kasus berkaitan dengan demokrasi Indonesia yang terjadi di Indonesia itu banyak banget. Contohnya kayak hilangnya peristiwa kasus 98, di mana saat itu negeri kita hancur karena suatu masalah tertentu, dan gerakan PKI zaman dulu dan bom Bali, semuanya itu masih banyak dan lain sebagainya. Dan contohnya yang kasus-kasus terakhir ini ialah pemilu 2019. Banyak orang meninggal, ya banyaknya berita simpang siur karena ada yang bilang
suara ini palsu, suara itu palsu, ya campur tangan pihak berwajib. Nah, dan peristiwa-peristiwa yang di tangan orang yang salah. Oleh karena itu, pandangan saya tentang perkembangan demokrasi Indonesia saat ini adalah sangat berantakan, karena negara saat ini bisa dibilang tikus-tikusnya itu udah menguasai ladang dan gedung keuangan dan ketahanan negara. Semua tikusnya itu udah menguasai ladang. Oleh karena itu, harus dibentuk suatu kepemimpinan yang baru dan akal-akal sehat yang mengerti tentang ideologi dan ketahanan negara harus segera dibangkitkan kembali. Perkembangan demokrasi saat ini kacau, benar-benar kacau, karena gak ada persatuan dan kesatuan yang harus ditegakkan. Hanya sedikit tentang kesatuan dan persatuan, selebihnya ialah perbedaan pendapat yang dapat menghancurkan nyawa seseorang dan campur tangan orang lain. Kasus-kasusnya contohnya kayak kematian